Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Kembali lagi dalam renungan harian dan doa pada hari ini bersama saya Pendeta Fitriana. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Rahmat, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ucap syukur terima kasih atas setiap lawatan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, terkhususnya tidur malam kami pada malam tadi. Dan pada kesempatan ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu ingin mendengarkan sabda-Mu yang penuh kuasa. Hadirlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami mengerti akan firman-Mu, dan mampukan kami menerapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bersabdalah Tuhan, sebab kami semua siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ke-10 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian di bawah perikop. Tabut dipindahkan ke Yerusalem yang berbunyi demikian. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru, setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usya dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usya berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengeringan Nakhon, maka Usya mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usya, lalu Allah membunuh dia di sana karena ketelodorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usya demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usya sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang bersama-sama membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kisah tragis dari kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ke-10, di mana Usya mengalami konsekuensi yang memilukan karena menyentuh tabut perjanjian. Pada saat itu ketika Raja Daud memutuskan membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, kita melihat keinginan yang baik untuk membawa hadiah suci tersebut ke tempat yang layak. Namun di tengah perjalanan sesuatu yang tragis terjadi, yang membawa tabut tersebut tergelincir. Dan Usya dengan niat baik meraih tabut itu untuk mencegahnya jatuh. Namun apa yang terjadi? Selanjutnya menyadarkan kita akan kekudusan Tuhan dan pentingnya ketaatan terhadap perintahnya. Usya diberikan hukuman karena ia menyentuh tabut yang kudus. Ini mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Tuhan harus diiringi dengan penghormatan terhadap kekudusannya. Bapak Ibu Saudara, pesan utama dari kisah ini adalah bahwa Tuhan memperhatikan ketaatan dan penghormatan kita terhadapnya. Usya mungkin memiliki hati atau niat yang baik, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita
bahwa ketaatan harus sesuai dengan rencana dan perintahnya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk mempertimbangkan kembali cara kita mendekati kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai umat yang mencintai Tuhan, mari kita menjaga hati dan tindakan kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak-Nya. Kita diajak untuk tidak hanya tunduk pada perintahnya, tetapi juga menghormati kekudusannya dengan penuh kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ketaatan dan penghormatan kita, mari kita mencari kebijaksanaan dan panduan dari Roh Kudus, agar setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kisah Uzia menjadi peringatan dan inspirasi bagi kita semua untuk hidup dalam ketaatan dan penghormatan yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita pribadi. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menyertai, memberkati kita melalui firman ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur, doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Begitu luar biasa sukacita yang kami rasa dalam kehidupan kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami memohon kiranya melalui firman ini, iman serta pengharapan kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Sehingga dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, semakin berhikmat dan taat akan Engkau. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama menaikkan segenap doa, ungkapan syukur serta permohonan melalui doa syafaat ini. Kami memohon berkati keluarga, sanak saudara kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan di kawasan Resort Puruk Jahu, terkhususnya jemaat Tuhan di jemaat GKE Kana Asi Olung Muro pada saat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati langkah hidup kami, pribadi lepas pribadi, bahkan dimanapun kami berada. Berkati setiap apapun yang kami lakukan, kerja dalam kehidupan keseharian, baik itu tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah keluarga. Sehingga kami mampu menjadi saksi berkat bagi semua orang, terutama untuk keluarga. Begitu juga Tuhan sertai setiap usaha, pekerjaan, jabatan, profesi yang boleh kami tekunkan, kembangkan, serta lakukan pada saat ini. Berkati pula apapun yang menjadi setiap rencana, harapan, bahkan cita-cita kami ke depannya, sehingga boleh berjalan dengan baik, lancar, bahkan dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami memohon berkat anugerah Tuhan selalu tercurah dalam hidup dan kehidupan kami, baik itu melalui kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan umur panjang, serta hikmat kebijaksanaan. Berkati penata layanan yang sudah disusun oleh Majelis Jemaat GKE Kana Asi Olung Muro pada saat ini, sehingga boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak mereka dan selalu didukung oleh seluruh jemaat di GKE Kana Asi Olung Muro. Berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, terkhususnya di kawasan Resort Puruk Jahu, baik itu penatua, diakon, pendeta, pikaris, bahkan siapapun yang terlibat dalam pelayanan Tuhan pada saat ini. Kami memohon penyertaan serta ikut campur Tuhan, sehingga kami mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil-Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah terpencil, terkhususnya di kawasan Murung Raya pada saat ini, sehingga mereka mampu memimpin masyarakat penuh hikmat, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam diri mereka, dan selalu menjadi teladan yang baik bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pergumulan, rencana kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.